susu pasteurisasi itu bunda-bunda nanti boleh lihat di kemasan-kemasan yang beredar ya. Jadi pasti expired date-nya itu lebih cepat dibandingkan susu UHT atau susu-susu bubuk yang lain gitu ya. Karena apa? Karena ya dia cuma sebentar pemanasannya. Dia nggak tinggi juga pemanasannya, suhunya ya. Suhunya juga nggak tinggi. Nah jadi itu expired date-nya sebentar. Jadi perlu diperhatikan itu. Dan setelah dibuka pun mungkin dia nggak terlalu, sampai kalau UHT kan bisa tahan seminggu, sampai 4 hari ya, gitu kan. Gitu-gitu. Seminggu deh, 2 minggu. Seminggu lah. Bisa tahan gitu ya. Tapi kalau pasteurisasi juga nggak selama itu, bisa tahan paling dalam 24 jam atau 2 hari. Kan sekarang anak saya udah ada yang naik kelas 2, yang pertama udah kelas 4, udah bisa bilang temen aku bawa jus ini gitu, temen aku bawa susu. Tapi karena yang aku bekalin adalah makanan berat, jadi aku nggak bekalin susu, yang aku bekalin tetap air putih. Dan setiap pulang yang aku tanya air putihnya habis nggak gitu. Kan karena kan di sekolah kan juga aktivitas atau dicek ya dari botol minumnya habis nggak? Iya betul, gitu. Nggak yang ditaruh sampai penuh, tapi at least harus habis gitu. Selamat datang di Gemas, generasi emas, generasi sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Indah Setiani, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi kadang-kadang suka kita lupakan nih sebagai orang tua, yaitu pentingnya air minum dan susu untuk anak di antara makanan yang bergizi. Nah, bunda-bunda gemes, berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anak usia sekolah membutuhkan setidaknya 6-8 gelas air putih per hari. Sementara susu tetap menjadi sumber kalsium dan protein penting, terutama pada masa pertumbuhan. Namun nih masih banyak ya orang tua di antara kita nih yang belum memahami pentingnya asupan air dan juga susu, dan kapan sih waktu yang paling terbaik kita untuk memberikan anak air minum dan juga susu. Nah, untuk itu kita akan membahas topik penting kita kali ini bersama narasumber yang kompeten. Salah satunya ada, ini dia nih, Mbak Rizda Monika, ahli gizi sekaligus konselor menyusui. Halo Mbak, Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sudah siap dengan topik kita hari ini ya Mbak? Oke, siap banget, nanti insya saya akan Allah. tanya, saya kupas tuntas. Dan tentunya juga ada narasumber kita yang concern banget sama parenting dan juga udah punya anak yang usianya udah cukup ya, lumayan ya. Langsung kita sapa Mbak Lady Nayawan. Halo Mbak. Apa kabar? Sehat. Anak udah usia berapa? Udah berapa anaknya? Iya, anaknya 3. Wow, 3. Mulai dari Usia 2,5 tahun sampai yang paling besar 10 tahun. 10 tahun, Iya. berarti udah mengalami masa-masa berkembang dari mulai ASI sampai susu formula kali ya? Iya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol hari ini, tapi saya pertama mau nanya dulu nih ke Mbak Rizda. Mbak Rizda, dari data yang kita baca nih, data Liputan 6 menyebutkan bahwa anak usia 5 sampai 9 tahun ini membutuhkan sekitar 1.200 sampai 1.600 mili air putih per harinya, atau bisa dikatakan 6 gelas nih Mbak Rizda. Nah, tapi penelitian menunjukkan bahwa 70% siswa laki-laki dan 49% siswa perempuan ternyata masih kekurangan minum air putih dan juga susu. Ini dari data nih Mbak ya. Nah, menurut Mbak Rizda, seberapa penting sih hidrasi gitu ya yang cukup untuk mendukung tentunya penyerapan nutrisi makanan bergizi pada anak Indonesia sehari-hari? Karena kan kalau dari data di sini Liputan 6 masih kurang nih Mbak. Iya, Gimana nih betul. Mbak? Sebenarnya hidrasi itu memang sangat penting ya, bahwa dari anak-anak atau kita nih sebagai orang dewasa atau nanti lansia juga, sebenarnya hidrasi itu cukup penting. Tadi juga udah disebutkan sama Mbak Indah kalau hidrasi itu untuk membantu penyerapan zat gizi. Nah, jadi selain membantu penyerapan zat gizi, hidrasi ini juga dia berfungsi untuk kayak kita ini sebagai manusia kan kita mencerna makanan padat gitu ya. Kalau misalnya kita makan makanan padat terus habis itu kita nggak minum air putih, otomatis nanti dia nggak bisa keluar gitu. Jadi BAB-nya sembelit, habis itu juga ada konstipasi atau ya kita anggapnya simpelnya BAB-nya nggak lancar. Nah, itu juga akan terjadi pada anak-anak kalau misalnya hidrasi kita nggak tercukupi ya untuk anak-anak juga. Nah, selain itu hidrasi yang tidak tercukupi juga bisa jadi dehidrasi. Kalau dehidrasi bisa kemana-mana lagi tuh penyakitnya, bisa jadi demam, terus abis itu anak lemas, terus kekurangan oksigen juga
Gitu. Nah, makanya itu penting banget untuk memenuhi tadi ya 6 sampai 8 gelas per hari untuk usia anak-anak. Jadi itu benar ya informasinya ya Mbak yang saya baca tadi bahwa Betul. 1.200 sampai 1.600 mili per hari itu anak kecil sama dewasa sama Mbak? Beda kalau dewasa sampai 2000 mili. Dewasa sampai 2000. Iya. Jadi kalau anak kecil 6 sampai 8 gelas, kalau dewasa 8 gelas 8 gelas sampai 10 sampai 12 18 juga sampai 10. boleh. Kadang-kadang kayak gitu-gitu kan sering kita baca tapi lupa gitu kan. Iya. Jadi harus diingetin terus makanya diingetin lagi dari podcast ini. Nah, kebetulan aku juga pernah Mbak, anakku tuh sempet kayak demam, terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata dehidrasi. Kekurangan cairan. Padahal aku udah ngerasa kayaknya cukup deh gitu kan minum air putihnya, minum susunya, tapi kok masih dehidrasi. Jadi kayaknya mungkin kita kadang-kadang sebagai orang tua skip. Nah, kalau Mbak Lady gimana? Pernah Iya. nggak? Udah gitu kan anaknya 3 nih, pasti kan Iya. harus aku aja cuma 1 Mbak. Kalau Iya. 3 kan pasti satu-satu dikontrol tuh minum air Iya, putihnya. Apalagi betul. kadang-kadang anak-anak suka susah banget disuruh minum air putih. Pernah nggak sih Mbak pengalaman kayak aku gitu? Iya, aku pernah di pengalaman anak pertama. Mm-mm. Ya, anak pertama kan selalu jadi ini ya, percobaan juga gitu ya, karena memang kan sebelumnya ya namanya pertama gitu ya. Nah, waktu anak pertama itu memang ya kurang minum air putih akhirnya sembelit. Oh, sembelit. Gitu, iya. Jadi sempat sembelit dan dibawa ke dokter. Iya, sembelit otomatis kan kita bawa ya karena nggak bisa kan gitu, kita bawa ke UGD gitu karena memang ditanya kan kalau di UGD kan diobservasi sama dokter makannya apa, bagaimana minumnya. Ya jadi memang kurang minumnya gitu setelah dicek jadi harus kedepannya ya harus apa namanya ditambah gitu minumnya nggak seperti saat itu gitu. Yap. Makanya di anak kedua, anak ketiga nggak mau pengalamannya terulang. Langsung concern Iya, gitu ya. betul. Iya, kadang-kadang kita suka lupa nih lupaan ngingetin anak untuk minum air putih. Mungkin ada cara-cara nggak sih supaya anak kita tuh terbiasa minum air putih dan nggak marah gitu loh, nggak merasa kayak disuruh-suruh gitu minum air putih. Iya, bisa. Sebenarnya pertama tuh kita jangan memperkenalkan air yang lain gitu ya. Misalnya kayak yang mengandung manis-manisan gitu. Nah, kita utamakan setelah makan itu minum air putih atau sebelum makan, saat makan, setelah makan minum air putih. Kita Saat bangun utamakan tidur dulu. kali ya? Iya, saat Iya, bangun betul. tidur juga atau saat dia olahraga dan lain-lain. Nah, buat juga kondisi anak-anak itu berkeringat atau lebih sering aktivitas gitu. Jadi kan karena Aktivitas outdoor kali ya? aktivitas outdoor atau aktivitas biasa gitu itu kan butuh cairan lebih gitu ya kalau aktivitas. Nah, jadi otomatis anak-anak juga akan minum yang lebih banyak Karena kayak gitu haus. karena Iya, haus betul. betul, Tadi benar. juga disebutkan Setuju. sembelit. Kalau misalnya selama ini kan kita ngira sembelit itu karena kekurangan serat aja. Oke. Padahal Iya, yang betul. lebih penting itu juga air gitu. Jadi Iya. kebutuhan serat, kebutuhan air juga harus kecukupi gitu. Waduh, ini harus kita ingetin nih di rumah, anak-anak sering kita ingetin untuk minum air putih. Sama tadi setuju sih aku, olahraga di luar, aktivitas itu udah otomatis dia kan nggak akan merasa disuruh-suruh kita minum air putih. Iya. Pasti udah aus duluan. Iya, betul. Oke, nih kalau berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2023 Mbak, ternyata cakupan pemberian ASI, kita ngomongin ASI dulu deh Mbak nih. ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 5 bulan di Indonesia mencapai sekitar 68 sampai 69%. Tapi kenyataannya sebenarnya ini masih di bawah target nasional karena target nasional harusnya minum ASI eksklusif itu 80%. Lumayan jauh ya Mbak, dari 68-69 ternyata target nasional 80%. Nah, boleh dong Mbak dijelaskan gitu ya ke bunda-bunda gemes seberapa pentingnya ASI eksklusif gitu kan untuk apalagi untuk usia 0 sampai 5 bulan supaya ini mungkin bunda-bunda gemes di rumah yang lagi menyusui terus lagi give up gitu ya, lagi kayak down banget. Aduh, kayaknya aku stop deh menyusui, terus semangat lagi dengar penjelasan Mbak Rizda. Oke deh, sebenarnya bunda-bunda semua ya, bunda-bunda gemes semua dimanapun berada, ASI eksklusif itu kita semua udah tahu kalau ASI eksklusif itu memang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal gitu ya Betul. untuk anak. Nah, kenapa sih penting? Karena di dalam ASI itu ada zat gizi semuanya lengkap, ada proteinnya, lemak, karbohidrat, juga ada cadangan gulanya, juga di dalam ASI itu juga ada vitamin, mineral. Nah, kalau misalnya sekarang digembor-gemborkan DHA, itu udah komplit semuanya ada di dalam zat gizi yang ada di dalam ASI. Nah, selain itu ASI juga penting kenapa? Karena perbedaan komposisi ASI ini mengikuti kebutuhan anak. Jadi bisa nih di Mbak Indah, di Mbak Lady gitu ya, perbedaan isi komposisi ASI itu berbeda.
gitu. Karena apa? Karena mengikuti kebutuhan anaknya di saat itu anaknya usianya misalnya 3 bulan ya sesuai dengan kebutuhan anaknya 3 bulan. Maka itu penting untuk memberikan ASI. Nah, selain itu di ASI juga ada beberapa hormon yang penting. Ada hormon leptin gitu ya yang untuk mengatur metabolisme energi. Terus juga ada hormon adrenopektin. Nah, itu juga untuk metabolisme lemaknya. Dan kedua hormon ini ternyata ini menurut IDAI juga ya, aku ambil dari blog IDAI, kedua hormon ini leptin dan adrenopektin mereka berdua itu hormon yang bisa membuat resiko obesitas atau resiko penyakit-penyakit lainnya itu tidak muncul di kemudian hari. Di masa gitu. dia nanti pas sudah berkembang atau Iya, sudah toddler atau sudah toddler, remaja ya. Sudah remaja bahkan sampai dewasa gitu. Jadi dua hormon ini juga bisa berpengaruhnya sangat signifikan ke depan juga. Jadi ASI itu manfaatnya bukan hanya dari sekarang ya semuanya. ASI itu manfaatnya untuk bunda-bunda gemes, untuk anak-anak juga sampai ke dewasanya. Wow, aku baru tahu ternyata kalau selama ini aku mikirnya ASI cuma buat nambah nutrisi-nutrisi aja ke anak-anak kita. Ternyata juga bisa pembentukan hormon ya. Iya. Dan selain itu bonusnya buat kita nih ibu-ibu yang menyusuinya cepat kurus. Iya kan? Iya betul. Ini tapi benar gak sih kalau kita menyusui artinya sama kayak kita berenang bolak-balik sekali kita menyusui berapa menit gitu ya. Aku lupa sih karena aku udah lama ya. Udah 10 tahun yang lalu aku menyusui. Jadi kayaknya tuh katanya sih ada yang bilang kalau kita menyusui itu sama aja kita kayak berenang 30 menit menyusui sama aja kita kayak berenang bolak-balik 20 kali lap gitu. Iya. Katanya benar gak sih? Sebenarnya kalau menyusui itu benar, itu memang energi yang dari ibu-ibunya ini kita bunda-bunda gemesnya ini akan berkurang jauh gitu. Akan perubahan kalorinya itu turun sekitar 500 kalori berkurang. Lumayan ya itu. Kamu pernah begitu juga? Kamu nyusuin gak dulu? Iya nyusuin. Jadi aku taunya bukan lebih ke gerakan atau renangnya, tapi kalau setiap menyusui itu kita seperti membakar kalori sekitar 300 sampai 500 kalori. Iya betul. Iya. Kamu dulu menyusui yang di anak pertama, anak kedua, ketiga, tiga-tiganya kamu pro ASI gak sih? Iya pro ASI. Pro ASI. Oh, Jadi kebetulan tapi ada yang berhasil ada yang tidak. Di anak pertama alhamdulillah puji Tuhannya berhasil ya. 2 tahun itu memang ASI gitu full ya. ASI 2 tahun. Iya 6 bulan sih yang eksklusif kan. Kalau setelah 6 bulan kan udah makan dicampur kan. susu Iya. formula dan Oh enggak. Kalau yang anak pertama memang full ASI. full, jadi Iya. hanya campur makanan biasa Iya, aja. betul. Oke. Nah, Anak kedua? Kedua itu berhasil setahun lah. Yang ketiga maksimal minimal 6 bulan lah karena Wah, tahu hebat dong. karena tahu dari ya Baca-baca. iya dari media sosial juga dari dokter sih ya. Terutama dari dokter di edukasinya tuh dari menyusui dari hamil itu memang bahwa kalau bisa ASI ya gitu. Karena memang ya ASI itu juga memiliki kalau nggak salah nih bener nggak coba ya tanya Mbak Rizda memiliki antibodi bahkan sampai dewasa gitu ya. Ada antibodi itu yang mungkin bisa dibilang bukan membandingkan tapi maksudnya ya memang pasti ada perbedaan lah antara susu formula dengan ASI gitu ya. Ya, susu yang keluar dari ibunya langsung dibanding Jadi, susu sapi. Iya. Oh gitu Jadi ya. ya, Jadi berarti bisa dibilang Mbak Lady ini termasuk sarjana ASI dong. Karena kan dia terakhir 6 bulan kan. Berarti berhasil dong ya nggak Berhasil sih? menyumbang itu tadi angka untuk meningkatkan untuk meningkatkan persentase dari pemerintah ya targetnya. Ayo gitu. semangat muda-muda gemes. Harus Pasti pokoknya bisa harus. kok. Tapi cerita dong pengalaman mungkin sempet lah pasti aku juga sempet ya. Aku 2 tahun juga ASI eksklusif. Tapi sempet down karena kan ketika kita kasih ASI kita nggak bisa jauh-jauh dari anak ya. betul. Kayak dikit-dikit tuh harus nyusuin gitu kan. Jadi kita nggak bisa bebas kerja, nggak bisa bebas ke mall, kumpul sama teman-teman. Kasih ini dong tips-tips gitu supaya mungkin ke bunda-bunda gemes yang lagi down nih supaya ayo semangat pokoknya harus kasih ASI eksklusif. Iya, jadi kalau di aku waktu anak pertama memang full nggak kerja memang selama menyusui gitu. Jadinya memang juga karena masih belajar juga kan waktu 8 bulan ya aku sedikit cerita juga ya. 8 bulan tuh sempat udah deh kayaknya udah cukup deh 6 bulan aja gitu. Karena udah pengen balik kerja lagi gitu. Tapi akhirnya karena ngelihat anakku benar-benar nggak bisa disapi kan disebutnya disapi ya. Jadi aku tinggal sama mamaku tapi malah panas tinggi dan nggak terima sama sekali asupan apapun. Jadi nggak mau makan, nggak mau minum. Anakmu nih? Iya, yang pertama. Tapi justru karena dia lakuin itu akhirnya aku mengurungkan niat ya udah deh aku Jadi luluh lagi gitu. Sampai akhirnya ya bisa Naluri full ibu di ya. 2 tahun dan anakku tuh bener-bener ngebantu banget sih maksudnya komunikasinya ngebantu banget untuk kayak
ya aku juga dia juga di BF, jadi aku nggak pompa, jadi dia kemana-mana memang ikut. Tapi kalau kayak mau me time, kadang mau ke salon, biasanya tuh lama-lama berjalan seiringnya waktu dia akan terbiasa, apalagi kalau punya kegiatan. Betul. Misalnya aku mau me time nih ke salon, abis aku susuin jam tidur tahu kan, ya udah aku ke salon, nanti aku balik lagi. Jadi gitu. tetap bisa me time Iya, ya. tetap bisa me time. Jadi sebenarnya gimana cara kita kalau pengalaman aku ya, cara kita memanage waktu antara, kan kita tahu nih anak pasti ada waktu tidurnya, Betul. ada waktu nyusunya gitu. Kalau kita udah tahu ritmenya, nah kita tinggal sesuaiin aja sebenarnya sama jam tidur anak, jam nyusu anak gitu. Di samping ya kalau aku sendiri waktu menyusui itu memang juga ngejaga makan aku, karena aku mikirnya mindset logika aku ya, kalau aku makannya nggak bener gitu ya berarti kan aku ngerasanya yang aku alirkan juga kayaknya nggak maksimal Nggak sehat, gitu. Iya, gitu kan. walaupun nggak yang misalnya katakanlah mewah gitu ya, tapi aku sebisa mungkin berusaha Gizi yang untuk seimbang. iya gizi yang seimbang gitu. Tapi kan ada ya kadang-kadang bunda-bunda gemes nih suka ambisius gitu. Pokoknya aku pengen ASI sampai 5 tahun. Ada kan Oh, sampai 5 iya, tahun. iya. Ada juga yang 6 bulan aja cukup deh. Ada juga yang 2 tahun. Tapi sebenarnya hitungan kasih ASI eksklusif tuh berapa bulan, dan boleh nggak sih sampai 5 tahun begitu? Apalagi kaitannya sama psikologi anak nih. 5 tahun masih nyusuin, itu tuh ngaruh nggak sih ke anak-anak dan ke kita sebagai ibunya? Oke, jadi ASI eksklusif itu, yang namanya ASI eksklusif biasanya hanya 6 bulan gitu. Oke. Karena ASI saja tanpa pemberian air putih, habis itu buah-buahan gitu, kecuali obat tetes untuk imunisasi gitu ya, itu masih boleh disebut ASI eksklusif. Jadi 0 sampai 6 bulan itu disebut ASI eksklusif. Nah, setelah ASI eksklusif ada lagi masa masih menyusui gitu ya. Masa menyusui itu dari 0 sampai 2 tahun. Jadi dari 6 bulan sampai 2 tahun itu MPASI dan ASI. Jadi ada tambahan ASI-nya. Terus kalau misalnya ASI mau lebih dari 2 tahun gimana? Tadi kan pertanyaan kayak gitu ya. Nah, kalau lebih dari 2 tahun itu sekarang untuk menurut WHO itu 2 tahun ke atas boleh. Tapi kalau sampai 5 tahun dan dia menyebabkan anaknya itu nggak mau makan, nah itu lebih baik disudahi juga masa penyusunya gitu ya, disapih istilahnya gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan anak masing-masing ya. Kalau kita lihat kayaknya udah gak mau makan, kan harus setelah 6 bulan udah harus ada gizi dari luar juga dong, dari nutrisi luar. Jadi di stop boleh. Boleh. Kalau kaitannya sama psikologis anak, misalnya lebih baik 6 bulan, 2 tahun, misalnya ada yang sampai mau 5 tahun, itu bagus gak sih ke psikologis anak? Nah, kalau ke psikologis anak jadinya nempel mulu ke Iya. ibunya. Iya, betul, Sebenarnya kalau anaknya lebih enak gitu ya, mungkin merasa lebih bonding gitu, lebih dekat, tapi dari psikologis ibu malah nanti yang kita misalnya apa namanya? Depresi ya, Iya, 5 tahun diikutin terus. Bisa jadi kan ada ibu yang ingin berkegiatan di luar gitu Iya. ya, working mom, bunda-bunda semua working mom. Nah, itu membutuhkan perhatian yang lain gitu, bukan kita dari anak kita aja gitu ya kan. Terus habis itu juga apa namanya, kalau misalnya dari anak mungkin ada juga yang punya adik gitu. Kalau misalnya punya adik ya anaknya harus berbagi juga sama adiknya. Betul. Gitu. Jadi balik lagi ke mental kita juga ya. Iya. Selain kita mikirin psikologis anaknya, kita juga harus mikirin psikologis diri kita Iya, sendiri. betul. Kita nih sehat nggak psikologisnya? Diikutin Iya, anak betul. terus fine atau enggak? Kalau udah mulai berasa down, kayak mulai aduh kok agak-agak depresi nih ya, diikutin anak terus, mendingan stop aja. Iya. Kalau Lady pernah nggak ngerasa kayak waktu nyusuin tuh aduh kok kayaknya lelah banget ya, aku kayaknya nggak mau lagi nyusuin, itu pernah nggak sih ada kayak gitu? Iya pasti ada lah ya, apalagi aku ini sebenarnya buat sharing juga kan, namanya pengalaman. Mungkin kalau yang bunda-bunda yang mungkin punya program anaknya baru 1, kapan sih Oh iya, mau apalagi kamu mulai anaknya gitu kan, 3 karena ya. menyusui itu ada masanya kan. Nah aku tuh anak pertama lahir tahun 2015, anak kedua tuh 2017. Jadi memang Dekat. bertepatan harus mau yang satu ibaratnya dilatih untuk berhenti, yang satu baru disusuin. Sebenarnya kan secara psikologis ya, kalau setahu aku nih sebagai orang tua, mungkin ya logikanya ada cemburu takutnya kan, anak yang Iya. pertama kok aku disuruh berhenti, kok adikku disuruh nyusu gitu. Nah jadi aku pernah di masa itu baru melahirkan ya nyusuin dua-duanya. Wow. Iya, Terus nyusuin gimana tuh? dua-duanya. Kalau aku sih waktu itu awalnya happy kan, ngerasa sebagai ibu tuh sebagai ngerasa ibu yang sempurna feel banget ya gitu ya, aduh bisa gitu. Terus Iya, kan iya, iya, iya. dipuji kanan kiri Iya. gitu. Tapi akhirnya ketika dua-duanya mau, dan tambah lama kan tambah besar juga adiknya Betul. kan, Iya. gitu. Jadi akhirnya repot sendiri kan. Pernah sampai ibaratnya bisa dibilang apa ya, kayak ada masa tuh kayak udahlah berhenti aja gitu. Tapi untungnya suamiku tuh support gitu, maksudnya nggak yang bilang jangan, di masa itu nggak dibilang dihakimi dengan jangan, nggak boleh gitu dong. Iya. Tapi lebih kayak
ya udah baiknya memang kan kakaknya, jadi kita kerja sama, kakaknya memang udah harus berhenti pelan-pelan, dan syukurnya kakaknya pas di Sapi itu 3 hari nggak ada drama sama sekali. Udah mengerti ya. Iya, tapi akhirnya aku jadi pelajaran kalau maksudnya kayak ke teman-teman gitu sharing, kalau misalnya namanya kita mau punya anak, pasti kan ada masa menyusunya tuh kalau bisa. Jadi kalau bisa ada jedanya kalau mau punya adik lagi gitu. Di sini juga berarti peran suami penting ya. Iya, betul. Untuk mental kita juga sebagai ibu yang menyusui. Makin menarik nih kita ngobrol-ngobrol soal ASI eksklusif, dan alhamdulillahnya aku kebetulan bisa 2 tahun menyusui anakku. Mbak Lady juga kan 3-tiganya dapat ASI eksklusif ya, dari anak pertama sampai anak ketiga. Tapi kan ada juga ya bunda-bunda gemes di rumah yang mungkin belum bisa memberikan ASI eksklusif, bukan karena nggak mau, tapi ternyata karena faktor-faktor lain, mungkin nggak keluar ASInya atau stres berlebih dan lain sebagainya. Gimana nih Mbak Rizda menanggapi ibu-ibu yang udah berusaha keras tapi kok ternyata ASInya nggak keluar gitu? Oke, bunda-bunda gemes jangan berkecil hati. Kita tetap jadi ibu seutuhnya gitu ya. Kalau sekarang kan ini bukan ibu seutuhnya, ini bukan ibu seutuhnya. Tidak, semuanya bunda-bunda gemes Nggak ada kata-kata itu ya? tetap menjadi ibu seutuhnya. Kalau misalnya memang kita tidak bisa memberikan ASI karena hormonal ya, pemberian ASI itu ada 2 hormon, hormon prolaktin sama hormon oksitosin. Kalau yang mengatur produksi ASI yang bekerja nih ya di dalam tubuh ibu itu hormon prolaktin karena pro-produksi. Kalau yang satu lagi oksitosin itu untuk lancar enggak nih keluarnya salurannya menyalurkan ASI-nya. Nah, kalau misalnya 2 hormon itu terganggu atau memang ada sebelumnya permasalahan pada kondisi kelenjar susu ibu gitu, itu juga bisa berpengaruh. Jadinya ibu-ibu di luar sana nggak bisa gitu ya, bunda-bunda gemes di sana nggak bisa DBF atau memang ASI maupun ASI perah juga nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa seperti itu gimana? Jadi urutannya gini, memang yang terbaik itu ASI. Jadi ASI dan kita menyusui langsung ya, sebagai bunda kita menyusui langsung itu yang terbaik memang. Nah, tapi kalau nggak bisa menyusui langsung, kita larikan ke ASI perah. Kalau misalnya nggak bisa ASI perah, benar-benar nggak bisa keluar gitu ya, bisa donor ASI. Tapi memang mekanismenya di Indonesia ini masih sangat sulit untuk donor ASI. Beberapa udah ada sih bank ASI gitu lah istilahnya. Kalau misalnya bank darah kan beda lagi ya. Kalau bank ASI itu ada lagi. Nah, itu udah ada, tapi mekanismenya sangat ribet dan harus ada screening dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang pingin banget hanya ASI aja, ya udah boleh, solusinya salah satu itu donor ASI. Nah, yang selanjutnya bisa susu formula. Tapi kalau untuk susu formula itu memang harus dikonsultasikan dulu Mbak ke dokter. Jadi nggak bisa ya susu formula itu kita beli komersil. Misalnya beli di supermarket atau minimarket terdekat, itu nggak bisa seperti itu. Karena sebenarnya kalau namanya juga udah susu formula. Formula itu apa? Resep. Jadi harus diresepkan oleh dokter, dan memang susu formula yang bertebaran di komersil gitu ya, dijual belikan, itu memang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu untuk anaknya gitu. Dan juga ada kandungan-kandungan yang memang kita jadi concern gitu ya. Sekarang kan kayak ada maltodextrinnya kah, ada gulanya, kalau misalnya gula pada susu itu namanya kan laktosa. Nah, kalau gula yang lain itu sukrosa gitu. Suka ada nggak nih sukrosanya di dalam kandungan susu formula? Nah, maka itu kita sebagai bunda-bunda gitu ya, kalau misalnya mau memang memberikan susu formula harus konsultasi dulu kepada dokter. Betul, tapi gitu. tetap ya diutamakan ASI dulu. Misalnya kita nggak keluar ASInya, bisa nyari donor ASI atau tadi bank ASI ya. Iya, Bang. Pokoknya ASI dulu diutamakan. Tapi kalau memang sudah sulit dan memang prosedurnya ribet, bisa susu formula. Tapi boleh dikonsultasikan dulu. Iya. Tapi benar nggak sih kadang-kadang kan kita udah down duluan nih, baru melahirkan, ASInya keluar cuma setetes-tetes gitu nggak sih dulu kan ya? Terus kita udah ngerasa wah kayaknya nih ASI nggak keluar nih gitu kan. Tapi ternyata memang yang namanya ASI itu adalah supply demand, ya kan? Jadi semakin kita sering berusaha akan demandnya tuh akan supply-nya akan bertambah gitu. Kalau demand-nya kita paksakan terus gitu. Dulu kayak gitu gak sih Mbak Lady? Nah, jadi karena anaknya nyusuin, cewek cowok anak pertamanya? Anak pertama cowok. Oh, apalagi cowok. Cowok kan nyusunya getol banget ya. Lebih ganas ya. Tapi aku kalau dibanding teman-temanku tuh aku ASInya lebih kecukup. Gitu. Jadi bukan yang kan ada yang udah menyusui tapi masih kenceng gitu ya bahasanya, masih berlebihan, jadi akhirnya diperah gitu. Aku tuh di kategori yang cukup. Jadi nggak pernah kurang, tapi juga nggak pernah berlebihan gitu. Kalau soal kayak baru melahirkan sih mungkin ya, kalau bunda-bunda yang mungkin pasti banyak yang tahu ya. Karena tapi kan mungkin informasinya kurang, edukasinya kurang. Iya. Kok baru setetes nih keluar gitu, terus di stop, disangka nggak ada ASINya. Iya, sebenarnya itu balik lagi ya dari edukasi. Aku juga taunya dari dokter kan. Waktu itu memang dia dikasih tahu dari awal. Aku tuh ibaratnya curi start sih dari hamil.
coba pelajarin gitu ya, karena di edukasi kan ini bagus begini gitu. Akhirnya aku coba cari tahu dan memang ya ASI itu Tuhan tuh luar biasa kan ya. Jadi kalau misalnya baru melahirkan, bener nggak, coba tanya Mbak Rizda, kalau anak itu memang kalau baru lahir hanya butuh ya mungkin 3 tetes, jadi sekeluarnya gitu. Jadi kita nggak usah insecure dulu atau misalnya worry dulu, asal kita tahu secara mindset bahwa ASI akan keluar sesuai dengan kebutuhan bayinya. Harusnya kita nggak usah insecure gitu, Jadi karena benar tuh supply demand. Iya, kalau tadi yang ditanyakan kalau misalnya habis lahiran itu belum keluar ASI-nya sampai 2 hari nggak apa-apa. Oh, benar masih, berarti. karena masih ada plasentanya itu. Nah, plasenta iya. itu cadangan makanan buat si dede bayinya. Dan emang kebutuhannya juga di 1-2 hari pertama setelah kelahiran itu sampai seminggu itu cuma lambungnya cuma segini, sekelereng doang yang kecil. Jadi kita jangan kayak berambisi, ayo harus harus kasih sebanyak mungkin, enggak. Memang karena kebutuhannya juga cuma sedikit. Gitu. Kecuali kalau udah 2 hari nggak keluar juga, nah mungkin bisa konsultasi kepada konselor menyusui, bisa melakukan pijat oksitosin juga atau pijat-pijat laktasi. Banyak cara lah banyak ya. cara. Tapi benar gak sih kalau banyaknya ASI yang dikeluarkan dari seorang ibu itu bergantung pada waktu kita hamil, kita makan makanan bergizi. Kita selalu makan makanan yang gizi seimbang, bener nggak? Harus menjaga. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau ASI kita itu bagus di kemudian hari nanti ya setelah melahirkan gitu ya, kita juga harus nabung zat gizi gitu ya. Dari hamil tuh Dari hamil gitu. Dari 1000 hari pertama kehidupan kan dihitung dari janin ya. Jadi dari ibunya, karena anaknya belum bisa makan secara langsung ya, kita sebagai ibu harus makannya itu optimal, gizi seimbang, dan memang porsinya itu memang lebih banyak daripada kita biasa, bukan saat hamil gitu. Nah, kalau misalnya yang salah kaprah di ibu-ibu hamil sekarang itu makannya itu ya udah makan jajan aja lah hamil gitu. Yang penting makan. Yang penting segala macam, mau gula, mau karbohidrat, nggak peduli gizi seimbangnya gitu ya. Iya, padahal yang paling penting diutamakan gizi seimbang, bukan juga kayak berarti gizi seimbang tuh double karbo lah, double apalah, double apa, enggak. Nanti juga ada peraturannya sendiri gitu, isi piringkunya sendiri untuk ibu hamil gitu. Nah, pas banget nih Mbak Rizda dan juga Mbak Lady dengan program pemerintah saat ini, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Yang kalau kita dengar sekarang kan makan bergizi gratis tuh biasanya ke SD-SD gitu, ke sekolahan. Ternyata pemerintah juga mendukung para ibu hamil untuk makan makanan bergizi. Jadi pas sesuai Mbak Rizda katakan bahwa ASI eksklusif itu bisa keluar kalau kita pada saat hamil juga memikirkan makanan, asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Gimana pendapat Mbak Rizda soal program pemerintah ini, MBG ini? Soal MBG yang pada ibu hamil ya juga. Betul. Saya juga memang pernah dengar sebelumnya, tapi mungkin sudah berjalan juga ya sekarang selain sama anak SD. Jadi menurut saya bagus sih Mbak. Soalnya apa? Kalau misalnya ibu-ibu hamil zaman sekarang selain kurang edukasi, kadang juga ada yang ekonominya nggak terlalu mampu untuk mencukupi kebutuhan satu hari gitu dengan adanya MBG. Tapi perlu digarisbawahi juga memang harus sesuai dengan kebutuhan, dan komposisinya juga harus lengkap dengan sesuai dengan isi piringku untuk ibu hamil gitu ya dalam satu kali makan. Nah ini sangat membantu istilahnya untuk ibu-ibu yang keadaan ekonominya sulit atau susah mengakses makanan bergizi, ini sangat membantu. Betul, apalagi ya kalau misalnya sudah kebutuhan gizi pada saat hamil terpenuhi, ASI jadi lancar, dan pastinya anak-anak kita terhindar dari nanti kedepannya resiko seperti terinfeksi atau juga obesitas dengan adanya ASI eksklusif ini ya. Benar nggak sih kalau kita tidak minum ASI eksklusif, biasanya resiko obesitas pada anak ini cenderung lebih banyak dibanding dengan yang kita berikan ASI eksklusif? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan ASI eksklusif, makanya kenapa pemerintah menggembor-gemborkan gitu ya ASI eksklusif, karena itu untuk masa depannya nanti. Jadi kalau misalnya anak-anak yang tidak mengutamakan atau tidak mendapatkan ASI eksklusif, dia itu bisa beresiko tadi, bisa kalau misalnya dari anak-anaknya bisa resiko stunting, atau kalau kedepannya bisa obesitas, bahkan penyakit-penyakit penyerta obesitas seperti diabetes mellitus atau penyakit jantung. Karena apa? Karena dari kecilnya tidak dibiasakan makan sesuai dengan kebutuhannya, bisa makannya terlalu berlebih, atau kalau tadi stunting makannya kurang. Nah itu sedangkan kalau dalam ASI itu dia sangat kebutuhan gizinya sangat tercukupi dari ASI gitu. Nah, itu dengan ASI dan juga kadar kandungan gizinya itu seimbang di dalamnya, itu bisa membuat pertumbuhan optimal gitu, sampai ke masa depan. Gimana kalau Mbak Lady setelah 3 anaknya diberikan ASI eksklusif gitu ya, sekarang ngerasain nggak manfaatnya, misalnya kayak anak jarang sakit atau mungkin kalau dilihat dari berat badan nggak obesitas? Iya, yang pasti sih ngelihat banget ya efek kayak gitu. Contoh misalnya
ya walaupun ada beberapa kali misalnya tertular kalau teman-temannya flu. Ya itu normal lah ya, Iya. karena di sekolah kan banyak yang sakit Iya, apa betul. gitu ya. Tapi juga kadang main sama misalnya saudaranya yang flu, tapi main satu playground tapi nggak tertular Iya. gitu. Jadi dan saya rasa itu ya yang Peran ASI juga ya. peran ASI juga gitu, dimana ada antibodi yang memang juga didapatnya dari ASI gitu. Jadi kalau saya sih ya walaupun waktu jalaninnya tuh ya dibilang mudah tuh nggak sesimpel yang diomongin gitu, tapi bukan berarti nggak bisa, apalagi ada dukungan dari pemerintah juga kan melalui MBG itu. Jadi sebisa mungkin sih kalau dari yang saya 3 anak ini ya bersyukur banget gitu bisa lancar lah gitu. Sudah ya. merasakan manfaatnya ya. Sudah. Kalau berat badan, obesitas pernah nggak sih ngalamin anak-anaknya obesitas atau Enggak sih, untungnya selalu semua di ya? chart diatur? Ya, pola makannya juga semua diatur ya. Iya. Nah, balik lagi kita ngebahas tadi kan topik kita balik lagi tentang pentingnya air minum supaya kita terus terhidrasi dengan baik gitu ya. Dan kebutuhan minum sehari itu 1.200 sampai 1.600 mili per hari. Namun hanya sekitar 9 sampai 11% anak menggunakan air putih nih di sekolah. Sebagian besar malah memilih untuk minum minuman manis di sekolah. Nah, Mbak Lady sebagai influencer yang peduli terhadap kesehatan anak gitu. Gimana sih cara Mbak Lady membuat anak-anak itu rajin minum air putih dan biasakan untuk jarang minum minuman manis gitu? Iya, jadi kalau di rumah tuh biasanya memang yang utama kalau makan selalu minumnya yang kita sediakan tuh air putih. Air putih. Itu dari awal ya, dari mulai makan dari 6 bulan selalu air putih, nggak pernah pakai air pengganti. Kalau mau minum jus berarti di luar jam makan. Oh, gitu. Oke, sama. Minum susu pun harus setelah makan. Jadi kalau sebelum makan kan kita takut kenyang ya, ibu-ibu Indonesia kan gitu kan Iya, iya. mindsetnya. Makan nasi dulu. Iya, jadi harus makan dulu gitu. Jadi kalau ke sekolah biasanya yang dibekalin ya air putih gitu. Sekalipun misalnya kan sekarang anak saya udah ada yang naik kelas 2, yang pertama udah kelas 4, udah Iya. bisa bilang temen aku bawa jus ini gitu, temen aku bawa susu. Tapi karena yang aku bekalin adalah makanan berat, jadi aku nggak bekalin susu, yang aku bekalin tetap air putih. Dan setiap pulang yang aku tanya air putihnya habis nggak? Gitu. Kan karena kan di sekolah kan juga aktivitas Atau dicek ya dari ada botol olahraga. minumnya habis Iya, nggak? betul. Gitu. Nggak yang ditaruh sampai penuh, tapi at least harus habis gitu. Jadi anak-anak terbiasa minum air putih ya. Iya, karena kan udah aku ini juga ya, kalau aku sih sekalian bilang sih sama anakku, selalu komunikasi kalau nggak minum air putih kan ada masanya juga mereka sembelit kan. Iya. Minum air putih nggak, gini-gini nggak, tapi aku makan buah gitu kan, alasannya aku udah makan jeruk gitu, tapi tetap nggak bisa, gimana caranya keluarnya, aku sih komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya pasti dari 3 anak nggak mungkin gak ada yang pernah sembelit, tiga-tiganya ada masa-masanya pernah sembelit. Yang selalu aku bilangin, bahkan yang 2 tahun itu dari umur 1 tahun aku ibaratnya kayak ngerti nggak ngerti, buat aku taunya ya dia kan punya otak juga gitu ya. Pokoknya yang aku kasih tetap air putih. Dan Betul. sebagai orang tua ya aku juga belajar menerapkan yang sama. Kan sering banget Mencontoh sih. ya. Iya. Jadi abis aku makan nih, kita sebagai ibu abis makan kita harus minum air putih. Iya, nggak ngopi dulu gitu ya. Iya, nggak kadang-kadang kan pesennya. kita suka kayak lebih milih abis makan nasi terus kita makan es teh manis Iya, gitu. atau Abis makan tantangannya, minum minuman bersoda gitu kan abis makan gitu kan. Nyontohinnya begitu, anak-anak jadi ikut. Oh, mama aja minumnya gitu. teh es manis. Aku juga deh abis makan teh es manis gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya lagi keluar gitu, karena mau makan bakmi ayam misalnya, Iya. pasti kan enaknya es teh manis tuh ya. Kalau Tapi- bisa kita contohin gak gitu. Iya, pasti aku sama papanya selalu kita pesan air mineral dulu 2 gitu. Jadi Kita dibedain nih minuman yang manis-manisnya dibedain di jam lain, di jam brunch atau jam Iya, sore gitu ya. gitu. Benar-benar. Kadang-kadang kan dulu kita terbiasa tuh 4 sehat 5 sempurna. Ada susunya, ada nasi, sayur, serat, karbohidrat maksud saya. Jadi dikonsumsi bersamaan. Tapi ternyata itu salah ya. Jadi memang habis makan Air putih harus air putih minumnya. dulu, susu di jam lain gitu ya. Iya, betul. Benar gak sih Mbak Rizda? Iya betul. Jadi bunda-bunda gemes semua di rumah ya. Kalau misalnya kita habis memberikan makan adik-adiknya yang masih masih sekolah gitu ya, mau makan terus habis itu sarapan, habis itu minumnya apa nih? Minumnya air putih aja. Karena kalau misalnya langsung minum susu, nah di susu itu ada zat gizi namanya kalsium. Oke. Nah, kalsium itu sebenarnya baik fungsinya. Nah, tapi kalsium ini dia bertabrakan fungsinya dengan zat besi gitu. Jadi si zat besinya itu tidak terserap dengan baik kalau ada
ada kalsium, dan kalsium juga gitu. Kalsium tidak terserap dengan baik kalau ada zat besi. Sedangkan komponen makanan kita kan lengkap ya. Ada karbo, protein, itu kan ada sumber zat besinya di dalam protein gitu ya, protein hewani terutama. Nah, itu malah jadi nggak optimal. Sedangkan anak-anak, apalagi anak usia sekolah gitu ya, butuh sekali zat besi gitu. Jadi memang harus benar kata Mbak Lady tadi ya, kalau misalnya mau minum minuman lain selain air putih di jam-jam yang lain, atau kita beri jeda gitu ya, 2 sampai 3 jam. Berarti Mbak Lady udah tepat nih ya caranya Iya, tepat ya. banget. Tapi aku mau nanya boleh gak sih? Boleh dong. Iya. Aku kan denger ya, karena Iya. aku bukan ahli sebenarnya kan, mumpung ada ahlinya. Mumpung ada ahlinya. Iya, mau nanya Mbak Rizda nih, bener gak sih kan kita juga sering ya misalnya makan di luar terus mau minumnya es teh manis gitu. Terus yang aku denger tuh kalau minum es teh manis di teh itu kan kafein ya, bener gak ya? Itu juga tidak menyerap kalsiumnya, jadi nggak maksimal atau nggak terserap gitu ya? Bener nggak sih? Jadi kalau misalnya teh manis kan tadi, kalau misalnya susu itu kan kalsium gitu ya. Kalsium sumber. tadi, kalau dicampur zat besi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Tapi kalau di teh manis itu tadi ada benar, ada kafein, dan juga dia ada zat gizi namanya tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Sama kayak si kalsium itu. Jadi ada namanya zat anti gizi. Nah, salah satu itu kafein dan tanin. Jadi si zat besinya ini tidak terserap dengan baik. Alhasil anak jadi kekurangan zat besi, anemia, dan udah berujung misal lemas gitu dan Jadi, lain-lain. Jangan dicampur. Sekalipun misalnya kita udah kasih makan nih daging, sayur, nasinya tepat gitu ya. Terus tapi kalau kita boleh deh minumnya es teh manis nih, Atau makanannya jus udah apa gitu yang ada gulanya gitu. Itu justru malah si teh manisnya tuh nggak bisa menyerap yang gizi-gizi ada di makanannya itu. Iya. Kurang membantu penyerapan Zat besinya, nutrisi-nutrisi iya. yang di makanan bergizi itu ya. Jadi air putih itu udah paling terbaik untuk membantu penyerapan nutrisi di makanan bergizi nih, Betul. Mbak Kalau- Rizda. Iya, betul. Kalau bisa juga di bawah 12 tahun itu tidak memberikan teh. Teh, kopi, Nggak pernah sih atau untung. teh, kopi, Aku langsung coklat. recall. Iya. Teh, kopi, coklat, atau minuman yang ada kafeinnya itu juga tidak baik untuk anak di bawah 12 tahun. Susu boleh tapi dikasih jarak. Dikasih jarak. Kalau susu boleh. Minimal berapa menit? Misalnya ini kan udah makan, terus minum air putih. Berapa menit boleh minum susu? Sekitar 1 jam lah. 1 jam. Jadi kasih jeda dulu nih, Iya. 1 jam. Aduh, aku baru tahu nih informasi yang bermanfaat. Iya, Jadi iya. makan air putih biar penyerapannya bagus, kasih sejam baru boleh minum susu. Iya. Aku juga mau nanya deh sekalian. Nggak mau kalah nanya juga. Anakku itu nggak suka ngemil. Jadi selalu dari dulu tuh sukanya minum susu. Jadi nyemilnya itu diganti sama susu. Nah, jadi emang dan aku juga kebetulan anakku laki-laki, aku pengen anakku tuh tinggi gitu kan. Kayaknya nih susu kan kalsiumnya banyak ya, bisa bikin tinggi dan segala macamnya. Nah, boleh nggak sih kita kasih minum susu sebanyak itu dalam sehari? Karena dia memang nggak suka nyemil, cuma suka susu aja. Sehari bisa kasih 4 gelas gitu susu. Jadi kalau misalnya di masa pertumbuhan sebenarnya susu itu masih berfungsi gitu ya. Selain untuk tadi pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi juga itu masih berfungsi karena ada kalsium dan vitamin D-nya Betul. tadi. Nah, tapi kalau misalnya kalsiumnya kebanyakan juga, misalnya sehari kita kasih anak sampai berapa liter, atau kalau tadi kan 4 juga masih terlalu berlebihan. Jadi sekitar 2 sampai 3 aja gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus Nggak baik, ya. iya. Nanti memang dia tinggi tapi ternyata dia jadi anemia karena zat besinya itu tidak terserap dengan baik gitu. Jadi solusinya Kayak gitu. gimana nih buat anak-anak yang nggak suka ngemil cuma maunya minum susu? Boleh minum susu, boleh kalau misalnya di atas 2 tahun ya. Kalau misalnya selama 2 tahun lebih baik ASI. Kalau misalnya udah di atas 2 tahun boleh masih mau minum susu, boleh. Untuk menghindari cemilan-cemilan yang lain masih boleh sekitar 2 sampai 3, maksimal 3 gelas lah yang ukuran 200 ml gitu. Kalau misalnya mau kotakan yang 200 ml boleh. Nah, kalau misalnya pilihan susu juga beragam gitu ya. Nah, itu dia tuh anakku sukanya UHT. Iya, susu UHT atau susu lebih baik nih ya kalau kasta susu itu susu segar. Susu segar, oke, ya, full cream. Yang full murni 100% susu sapi. Oke. Dari sapinya langsung, tapi kan nggak bisa kalau dari sapinya langsung Nggak bisa dong, kan Iya. supermarket, ke Iya. sapinya jauh. Iya, kalau kita punya peternakan sendiri Boleh juga tinggal di Itu harus itu aja. dipasteurisasi juga iya, nggak sih? harus Betul ya, dipasteurisasi harus karena iya. kita Gimana tuh nggak bisa- solusinya? Nah, kalau misalnya ada Karena kan namanya kalau UHT kan dia ini ya pemanasannya tinggi kan, Iya, betul. makanya namanya UHT gitu Iya, kan ya. ultra Kalau high temperature. ultra high temperatur. Nah, jadi kita harus milih susu yang jenis kayak apa nih yang bagus? Nah, sebenarnya kalau di pedoman WHO itu kalau misalnya ada anak yang tidak bisa mengonsumsi ASI gitu ya setelah 1 tahun, tapi ya ini catatan hanya untuk setelah 1 tahun itu boleh mengonsumsi susu pasteurisasi. Pasteurisasi. Uh-uh, Itu ada susu ya biasa di pasteur. kemasan tulisannya? Ada di Jadi lebih baik beberapa- itu ya? Lebih baik Kenapa itu Mbak Rizda? karena kalau misalnya susu tadi kalau kita bandingkan kasta persusuan, jadi pasteurisasi ini Susu pun ada kastanya loh. Iya, Oke, menepati- nyimak
nyimak. Iya, selain ASI kan ASI nomor 1 gitu Iya, ya. iya, Nah, ASI susu udah pasteurisasi pasti. itu dia pengemasannya itu tidak dalam suhu yang sangat tinggi gitu. Jadi dia suhunya ya sekitar 73 derajat atau 80 derajat dan dalam waktu yang tidak lama gitu. Nah, untuk hanya untuk bertahannya juga nggak lama. Jadi susu pasteurisasi itu bunda-bunda nanti boleh lihat di kemasan-kemasan yang beredar ya. Jadi pasti expired date-nya itu lebih cepat dibandingkan susu UHT atau susu-susu bubuk yang lain gitu ya. Karena apa? Karena ya dia cuma sebentar pemanasannya. Dia nggak tinggi juga pemanasannya, suhunya ya. Suhunya juga nggak tinggi. Nah, jadi itu expired date-nya sebentar. Jadi perlu diperhatikan itu. Dan setelah dibuka pun mungkin dia nggak terlalu, sampai kalau UHT kan bisa tahan sampai 4 hari ya, 4 gitu kan. hari gitu-gitu. Seminggu deh, 2 minggu. Seminggu lah. Bisa tahan gitu ya. Tapi kalau pasteurisasi juga nggak selama itu, bisa tahan paling dalam 24 jam atau 2 hari. Solusinya biar nggak boros, belinya dikit-dikit. Iya, bisa. Gitu ya. Nah, terus pasteurisasi ini dia bisa lebih safe. Jadi kandungan gizi yang ada vitamin, mineral, proteinnya lebih safe di dalam susu pasteurisasi. Karena apa? Karena nggak pecah atau nggak terabaikan atau hilang begitu aja. Kalau misalnya kita suhunya tinggi gitu kan, vitamin kayak vitamin C dan lain-lain kan itu bisa hilang ya. Nah, kalau misalnya suhunya standar ya suhu optimal aja, bisa istilahnya optimal gitu ya kandungan gizinya gitu. Jadi yang penting balik lagi seimbang gizinya. Jadi jangan susu melulu. Kalau mau mungkin di mix kali ya. Kita sebagai orang tua harus kreatif kali. Jadi kalau emang sukanya susunya boleh kali ya dicampur sama pasta atau susunya dicampur sama makanan yang mengandung gizi-gizi lain gitu kali ya Mbak Rizda ya. Boleh. Boleh dicampur sama karbo atau sama protein gitu, boleh juga. Iya, kayak bikin cemilan bola-bola susu, ada tepungnya. Ada ubi atau kan ubi ungu tuh dikasih susu, itu juga boleh. Benar-benar supaya juga ada zat besinya ada, semua karbonya juga ada, jadi semua lengkap. Nah, kalau Mbak Lady gimana di rumah? Sukanya anak-anak nyemil apa? Kalau nyemil itu karena aku suka buah, jadi lebih hebat. dan suka manis kan anak-anak. Jadi kayak manggaru manis. Tinggal setiap hari menunya diganti aja. Tapi bukan berarti anakku nggak jajan ya. Ya namanya anak-anak pasti ada jajannya gitu. Tapi kalau yang disediakan di rumah lebih ke buah-buahan. Di rumah tuh nggak boleh nggak ada buah. Jadi kalau mereka mah aku masih lapar gitu. Misalnya jam 12 udah makan, 1:30 minta makan lagi gitu kan. Itu kan juga takutnya ini kan maksudnya jadi kebanyakan makan gitu kan. Jadi aku biasanya kalaupun misalnya mereka nggak mau susu gitu, biasanya aku sediain ya buah-buahan, jambu, apel, pir, semua sih. Emang di rumah suka buah-buahan. buah sama suka sayur? Iya, lebih karena anakku nggak terlalu suka sayur, jadi aku Sukanya lebih ke buah. Iya, buah. Kalau sayur jadi ngakalinnya lebih kayak yang kuah-kuah bayam gitu-gitu, sop ayam gitu. Tapi kan kita isi wortel. Tapi dan susu lain-lain. suka? Susu suka. Oke. Ada fasenya sih sebenarnya. Jadi setelah 2 tahun itu kan itu juga aku mulai atur peralihan gitu, ngenalin susu kotak atau susu pasteurisasi itu. Nah, waktu mereka suka susu pokoknya biasanya sih 1 sampai 3 tahun lah. Ada masanya anak nggak mau makan kan. Maunya susu Maunya sama susu. Makanan normal gitu. Iya, enggak, justru enggak, Susu terus. maunya susu terus. Nah, itu biasanya jadi kalau di aku tanda gitu loh. Oh, ini nih udah kayak kebanyakan susu nih gitu. Justru bahaya ya kalau kita sering kasih susu dan kebanyakan malah nggak mau makan normal. Iya. Jadi nggak bagus juga ya. Gitu. Jadinya aku ya mulai pasti nggak disediain sama aku gitu. Bilangnya nggak ada atau ditaruh di lemari dapur yang atas gitu. Bilangnya nggak ada gitu ya. Bohong sih, tapi Challenging juga ya sebagai orang tua tapi kita kayak harus kreatif strategi ya. gitu, iya. Kayak anaknya Mbak Lady sama anakku beda. Mbak Lady sukanya buah-buahan gitu. Ada masa susu. Anakku dari kecil sampai sekarang susu terus sukanya. Buah tuh picky banget, sayur picky banget. Jadi pinter-pinternya aku harus kreatif supaya gizinya seimbang gitu loh. Susunya jadi aku kurangin, buah itu aku masukin di jam pagi misal, susu di jam 4 sore gitu. Jadi benar-benar kita harus kreatif supaya semuanya dapat ya. Nah, sebenarnya gimana sih yang benar dalam makan kan 5 kali ya dalam sehari ya. Pagi, brunch, lunch, terus makan lagi sore-sore gitu, makan malam. Ini kalau aku ya. Nah, masuk buahnya terus berapa kali, sayurnya harus berapa kali, susunya harus berapa kali tuh kalau kayak gitu. Kalau dalam pedoman gizi seimbang sih, kalau misalnya simpel kita ambil simpelnya dari pedoman gizi seimbang. Kira-kira porsi kombinasi ya dari buah dan sayur itu 5 porsi gitu. Jadi bisa 3 porsi sayur, buahnya 2, bisa 3 porsi buah,
sayurnya 2 dalam sehari. Nah tapi 5 porsi ini kalau bisa ada setiap hari gitu. Jadi misalnya nih makan pagi nggak ada buah, nggak ada sayur, oke nggak apa-apa, kita taruh di snack buahnya. Terus baru makan ketemu lagi makan siangnya pakai sayur. Kita tambahin juga buah juga, misalnya mau ada tambahin buah, kan udah tuh udah pagi snacknya buah, terus habis itu siang ada buah dan sayur. Terus kita tambahin lagi sayurnya dimakan malam. Nah biasanya kan anak-anak itu paling suka buah, lebih suka gitu ya dibanding sayur. Seperti tadi anaknya Mbak Lady itu lebih suka buah-buahan. Ya udah berarti kita kombinasikan lagi buah-buahannya jadi 3 kali, yang sayurnya 2, itu nggak apa-apa gitu. Iya udah tepat berarti, walaupun sukanya susu, walaupun aku agak lebay sih ngasih susu ya, karena itu dia tadi obsesi pengen anaknya tinggi. Abis kan kayaknya aku dengar temanku ada yang orang tuanya nggak begitu tinggi, tapi temanku sekarang tinggi banget karena suka minum susu sama suka makan daging sama suka protein gitu. Terus karena aku melihat wah dia aja bisa kayak gitu, mungkin anak aku bisa kali ya kayak gitu. Jadi aku berusaha kasih susu, tapi ternyata berlebihan juga nggak bagus. Jadi dalam 5 kali itu harus tetap ada 2 kalinya buah, 2 kalinya sayur. 3 kalinya sayur, 5 total 5. 5, pokoknya 3 kalinya sayur, 2 kali buah. Udah dipraktekin belum Mbak Lady di rumah kayak gitu? Kalau aku sih sebenarnya lebih go with the flow, tapi tetap jaga nggak ya? yang kayak beban banget juga, supaya ngejalaninnya juga tetap enak dan gak stres juga sebagai ibu ya gitu. Dan aku nggak memaksakan sih, biasanya aku ikutin dengan ininya anak-anak juga kan. Anak-anak juga karena anak pertama sama anak ketiga pasti beda, anak kedua dengan anak pertama pasti beda gitu. Jadinya kalau aku kita ya nyediain yang semaksimal kita. Terus kalau aku ya strateginya itu, kalau aku mau mereka makan itu, aku bilang makanan lain gak ada gitu. Dan nggak membelikan yang mereka minta gitu ya, adanya ini gitu kan, mau nggak mau makan gitu. Mamaku sih yang ngajarin, karena maksudnya manusia mau nggak mau pasti lapar, pasti akan makan gitu. Kalaupun dia ibaratnya ngambek gitu ya, sejam 2 jam pasti tetap akan dimakan karena lapar. Benar. Gitu. Jadi lebih kayak disiplin tahan-tahanan hati aja. Balik lagi lah kreatif-kreatifnya kita ya sebagai orang tua. Nah ini balik lagi nih soal susu. Kalau aku kebanyakan ngasih susu gitu kan ya. Dan kita berdua kebetulan emang suka kasih susu ya. Tapi ternyata data nih mengatakan mungkin banyak di daerah-daerah yang kurang minum susu. Menurut data BPS tahun 2019, konsumsi susu masyarakat Indonesia ternyata baru 16,23 liter per kapita atau per tahun. Ini tergolong rendah nih di Asia Tenggara ya. Indonesia tergolong yang rendah, padahal susu merupakan kebutuhan kalsium juga ya Mbak Rizda ya, zat besi juga dan protein yang penting. Nah, gimana nih peran susu menurut Mbak Rizda sekali lagi supaya bunda-bunda gemes tahu pentingnya, manfaatnya minum susu. Apalagi sekarang ya, aku juga baru tahu sekarang nih, dulu waktu kecil aku nggak tahu, ternyata kan ada susu kental manis. Kita pikir susu kental manis itu adalah susu, ternyata itu gula. Baru taunya pas udah gede gitu kan ya. Ya itu kurang teredukasi dengan baik mungkin ke masyarakat Indonesia, apalagi yang di daerah-daerah. Nah mungkin gimana nih? Ada pendapat gak dari Mbak Rizda? Kalau tadi ya namanya fungsi susu gitu ya, peran susu itu apa gitu. Seperti tadi dibilang kalau misalnya susu itu ada kandungan vitamin D dan kalsium. Nah kedua zat gizi ini penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kan kita mau ya semakin lama itu anak itu tumbuhnya optimal. Betul. Gitu. Nah tapi dengan catatan karena susu ini hanya produk turunan gitu ya, kita lebih mengutamakan memang makanan bergizi dulu. Betul. Jadi kombinasi makanan gizi seimbang, kalau sudah boleh diselipin susu di sela-sela makan utama gitu ya, di snacking, di jam-jam snacking. Atau jadi susu tuh masuknya snacking ya? Boleh di snacking bukan utama. Bukan utama, betul. Karena dia berfungsi sebagai penambah kalori, ya, mudah diakses, mudah cepat dihabiskan gitu kan. Jadi anak-anak yang memang dasarnya makan utamanya sedikit gitu ya, bisa juga terbantu gitu. Tapi memang kita lebih biasakan atau utamakan makan dari protein utuh gitu, dari daging-dagingan atau telur atau ayam atau ikan gitu. Jadi kasta pertama tetap makanan bergizi ya. Iya. Kasta kedua baru itu snackingnya susu aja. Susu. Dan balik lagi susu kental manis itu bukan susu ya. Iya, bukan susu. Jadi apa dong namanya? Gula kental manis. Biasanya sekarang namanya creamer kental manis. Oh, creamer ya. Aku udah gak pernah baca lagi sih. Tapi kamu sempat mikir gitu gak sih? Atau kita beda angkatan? Jadi tahu gak sih ternyata susu kental manis itu zaman aku dulu aku bacanya susu kental manis soalnya. Iya. Cuman sebenarnya kalau balik ke belakang aku tuh bukan pecinta susu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak suka susu gitu. Jadi tahu-taunya tuh ya karena baca-baca dan lain-lain pas udah punya anak gitu. Dan jadi kita kan yang namanya ibu-ibu kan baru tahu nalurinya lah, nggak mau sampai salah ngasih makan atau minum anak kan. Jadi dibaca tuh mulai kalau mau apa-apa dibaca, mulai denger-denger
berita gitu kan, Iya. obrolan-obrolan ibu-ibu lah ya. Ternyata tahu kalau susu kental manis bukan susu gitu ya. Ini buat para bunda-bunda gemes yang lagi denger yang masih ternyata mikirnya susu kental manis itu adalah susu, Iya. ternyata salah ya, Salah, itu iya. isinya creamer. Iya, bener. Aduh, banyak banget sih informasi bermanfaat dari tadi ngobrol, banyak loh yang aku nggak tahu, ternyata baru tahu sekarang. Padahal anakku usia udah 13 tahun. Tahu gitu dari dulu Mbak ketemu Marisa. Ngobrol-ngobrolnya dari dulu tapi gak ada kata terlambat Nggak ya. ada kata terlambat. Pokoknya Karena buat belajar gak ada kata terlambat iya, ya ilmu untuk kan anak. berkembang juga terus berkembang. Tuh, Barisda, ayo dong kasih closing statement gitu, tips-tips untuk bunda-bunda gemes di rumah supaya lebih melek lagi soal makanan-makanan bergizi, asupan air dan juga ASI eksklusif atau susu. Baik bunda-bunda semua yang ada di rumah, kita harus konsen ya terhadap apa yang dimakan oleh anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu itu, kita pastikan anak itu mengonsumsinya secara aman, terus adekuat atau cukup. Karena apa? Kalau misalnya kita memberikannya asal-asalan atau tidak sesuai dengan pedoman, itu akan mengakibatkan anak-anak kita juga sakit gitu. Nah kalau bisa penuhi hidrasi atau cairan dari air putih dan juga makanannya gizi seimbang gitu ya, sesuai dengan isi piringku. Dan juga kalau misalnya butuh memang mengonsumsi susu boleh, tapi nggak harus setiap hari, rutin setiap hari gitu ya pada anak-anak sekolah. Boleh sesekali atau untuk di jam-jam snacking seperti itu. Oke, itu dia tadi tips-tips dari Barisda ahli gizi dan juga konselor menyusui. Nah, sekarang dari Mbak Lady influencer kita yang luar biasa ya, udah punya anak 3 dan 3-tiganya mendapatkan ASI eksklusif dan juga sudah melewati mendidik anak ini sampai 10 tahun ya, sampai 10 tahun. Sekarang 10 tahun ya berarti. Iya, yang 10, 8 sama 2,5 tahun. Kasih dong tips-tips Iya. buat bunda-bunda gemes gimana sih caranya mendidik anak supaya terus sehat, terus bisa makan makanan bergizi dan Iya. juga memberikan ASI eksklusif. Iya, kalau dari aku sih apapun prosesnya, mulai dari menyusui gitu ya, mulai dari mengasihi, itu bahkan sampai terus kita tuh namanya ibu terus belajar. Kalau dari aku sih, dari pengalaman aku, yang pertama jangan berkecil hati, yang penting kita udah usahakan yang terbaik buat anak, dan kita juga jangan terlalu berambisi atau memberikan obsesi kita sama anak. Yang saya percaya pasti semua ibu, bunda-bunda gemes yang nonton juga pasti pengen yang terbaik buat anaknya, jadi pasti udah tahu nih anaknya mau dikasih apa gitu ya. Tinggal kalau dari saya sih pesannya ya semangat terus, sama jangan kecil hati gitu ya. Jadi apapun yang udah dikasih, kalau hari ini anaknya belum mau, dicoba lagi aja besok. Pokoknya semangat terus ya, Iya. jangan bosan untuk terus menjadi orang tua yang kreatif. Betul. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita seputar pentingnya air minum dan juga susu untuk tumbuh kembang anak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Jangan lupa untuk ikuti terus ya podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat.